ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Rembitan adalah nama salah satu desa di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, berjarak sekitar 49 km dari kota Mataram atau sekitar 10 km dari Bandara Lombok. Desa Rembitan juga merupakan salah satu tujuan wisata di Lombok, khususnya Lombok Tengah. Pujut memang terkenal dengan desa wisata. Sebut saja salah satunya adalah Desa Sade dan tentunya Desa Rembitan. Tidak hanya tentang desa wisata, Pujut yang dahulunya merupakan salah satu kerajaan di Pulau Lombok ini juga merupakan tujuan wisata religi, baik oleh kalangan wisatawan lokal, nasional, maupun wisatawan mancanegara. Pujut merupakan salah satu wilayah yang penuh dengan sejarah di Pulau Lombok. Selain sejarah peradaban kerajaan, juga sejarah perkembangan keagamaan, khususnya agama Islam. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa peninggalan bersejarah, yang salah satunya akan kita kunjungi pada kesempatan kali ini. Dahulu Pujut merupakan salah satu wilayah kerajaan di Lombok yang dipimpin oleh Meraja Olem. Menurut beberapa sumber dan artikel, Meraja Olem merupakan Datu Pujut atau pemimpin Pujut yang keempat. Meraja Olem merupakan putra dari Meraja Pati atau cucu dari Amu Mas Mayang, yang berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwa beliau adalah keturunan dari kerajaan Majapahit yang berada di Pulau Jawa. Pada masa kepemimpinan Meraja Olem, peradaban Islam sudah berkembang pesat di Nusantara, sehingga Meraja Olem tertarik untuk mempelajari Islam lebih mendalam melalui Wali Songo saat berkunjung ke tanah leluhurnya di Pulau Jawa. Sekembalinya ke wilayah Pujut, Meraja Olem menyebarkan agama Islam, dibantu Wali Nyatuk, yaitu salah satu wali di wilayah Pujut. Masjid kuno Rembitan dahulunya merupakan rumah atau gedeng Wali Nyatuk. Akan tetapi setelah digunakan sebagai tempat ibadah oleh warga setempat, maka gedeng Wali Nyatuk beralih fungsi menjadi tempat ibadah yang kini dikenal dengan Masjid Kuno Rembitan. Pada awal abad ke-15, saat itu perkembangan Islam di Nusantara sedang sangat pesat, termasuk di Lombok. Diperkirakan pada abad inilah masjid ini sudah ada, dan hingga kini masih dijaga dan dirawat kelestariannya. Tidak ada model atau corak yang berubah dari masjid ini sejak masjid ini ada atau ditemukan. Model bangunan, lantai, dinding dan atap, termasuk pintu hingga pagar batas wilayah masjid hingga kini masih dijaga struktur dan keasliannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat setempat percaya bahwa setiap bagian yang dibuat dari masjid ini memiliki makna. Seperti pintu dibuat rendah, melambangkan penghormatan tamu kepada tuan rumah, dilambangkan dengan harus merunduk saat masuk. 4 tiang penyangga utama menjulang tinggi dan tegak melambangkan 4 filosofi hidup, yaitu syariat, makrifat, tarekat, dan hakikat.
Dan tentunya masih banyak makna lain yang terkandung dari setiap bagian bangunan Masjid Kuno Rembitan. Di sebelah selatan dari area masjid, terdapat sebuah kolam dengan kedalaman 2,5 meter, di mana diameter atasnya 5 meter dan bawahnya 3 meter. Kolam ini digunakan sebagai tempat wudhu untuk warga yang hendak beribadah. Hingga kini, masjid ini masih sering digunakan oleh masyarakat setempat sebagai tempat ibadah. Di hari-hari besar Islam, tempat ini akan ramai dikunjungi oleh warga sekitar hingga wisatawan luar, baik untuk berziarah atau melihat langsung salah satu bukti peradaban Islam di Pulau Lombok. Masjid Kuno Rembitan saat ini termasuk sebagai salah satu situs cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang situs cagar budaya. Siapapun bisa datang dan berkunjung ke tempat ini, baik untuk berziarah, beribadah, atau melihat lebih dekat bukti awal peradaban Islam di tempat ini. Tentunya dengan mengutamakan kesopanan dan kerapian untuk terus menjaga kelestarian tempat ini.